Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, seperti biasa, Ardi dan teman-temannya berencana untuk melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Mereka sudah lama merencanakan untuk menaklukkan puncak yang selama ini tersembunyi dalam kabut tebal, jauh dari keramaian. Namun, sebelum memulai perjalanan, mereka memutuskan untuk singgah sejenak di sebuah warung kecil yang berada di pinggir jalan, tepat di tepi hutan. Warung itu tidak besar, hanya sebuah bangunan kayu yang tampak sudah tua. Nama warung itu sederhana, Warung Bajang. Di atas pintu, tergantung sebuah papan kayu yang sedikit kumuh, seolah tidak pernah terawat dengan baik. Namun, aroma kopi dan makanan ringan yang tercium membuat mereka merasa tertarik untuk mampir. Mereka merasa lelah setelah perjalanan panjang di jalanan yang berliku. Ketika memasuki warung, suasana di dalamnya sangat kontras dengan tampilan luar. Lampu-lampu remang-remang memberi kesan angker, sementara dinding kayu yang sudah pudar mengekspos retakan-retakan tua. Pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan rambut panjang yang sudah memutih, menyambut mereka dengan senyuman yang aneh, seperti mengenal mereka. "Selamat datang, anak-anak muda. Apa yang bisa saya bantu?" Suara wanita itu berat, namun penuh dengan kehangatan. Namun ada sesuatu yang tidak wajar dari cara dia berbicara, seolah suara itu datang dari dalam perutnya, dalam, dan menggema. Ardi dan teman-temannya, meskipun merasa sedikit tidak nyaman, memutuskan untuk duduk dan memesan kopi serta beberapa camilan. Mereka bertukar pandang satu sama lain, merasakan ada sesuatu yang aneh di udara, tetapi tidak tahu pasti apa itu. Sambil menunggu pesanan, mereka memperhatikan sekeliling. Ada beberapa benda yang menarik perhatian mereka, seperti boneka kayu yang tergantung di pojok ruangan, dan lukisan-lukisan tua yang menggambarkan pemandangan hutan lebat dengan sosok bayangan manusia yang tampak samar-samar. Tidak ada yang berani bertanya tentang lukisan itu, karena rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, pemilik warung itu datang lagi membawa pesanan mereka. Wajahnya yang terlihat ramah berubah serius, dan dia berkata dengan suara lebih rendah, hampir seperti berbisik, "Jangan terlalu lama berada di sini, anak-anak. Jika malam sudah dekat, kalian akan merasa ada yang mengikuti." Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Apakah itu hanya peringatan biasa? Atau ada yang lebih dari itu yang harus mereka waspadai? Suasana di warung semakin mencekam setelah ucapan wanita tua itu. Ardi menatap temannya, Danu, yang tampak sedikit terganggu dengan peringatan yang baru saja mereka dengar. Meski begitu, mereka berusaha untuk tidak memperlihatkan kekhawatiran mereka dan terus menikmati kopi yang sudah mereka pesan. Namun, rasa nyaman yang biasanya mereka rasakan saat beristirahat dalam perjalanan mendaki, kini seolah menguap begitu saja. "Sebaiknya kita segera berangkat," kata Danu, mencoba untuk menggugah perhatian Ardi yang masih terdiam, memandangi lukisan-lukisan di dinding yang semakin terasa aneh dan mencekam. "Nanti malam kita bisa mencari tempat beristirahat di dekat puncak. Bukankah begitu?" Ardi mengangguk setuju. Mereka memang sudah merencanakan untuk mendaki dan mencapai puncak sebelum malam. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, tiba-tiba suasana di dalam warung berubah. Angin kencang bertiup, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu yang tadinya redup, kini berkelip-kelip dengan cepat, seolah akan padam. Suara derak kayu terdengar dari bagian belakang warung. Danu menoleh ke arah suara itu. Matanya menyipit mencoba melihat sesuatu yang bergerak di balik tirai usang. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh ke lantai dengan keras, menimbulkan suara dentingan logam yang menyentak ketenangan. Itu adalah sebuah piring besar, yang tergeletak begitu saja di tengah lantai, meskipun sebelumnya tidak ada yang menyentuhnya. "Ini tidak mungkin," gumam Ardi, merasa ada yang tidak beres. Mereka berdiri serentak, tapi sebelum mereka bisa beranjak, wanita pemilik warung muncul lagi di depan mereka. Kali ini, ekspresinya lebih serius, bahkan cemas. "Ada sesuatu yang tidak kalian ketahui tentang tempat ini," ujar wanita itu dengan suara bergetar. "Warung ini bukan tempat biasa. Tempat ini memiliki sejarah yang kelam. Jika kalian ingin hidup,
kalian harus meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbenam." Kata-kata itu membuat darah mereka mendidih. Ardi ingin bertanya lebih lanjut, tapi wanita itu sudah menghilang ke dapur dengan cepat, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak tampak oleh mata mereka. Namun, saat mereka hendak keluar, langkah mereka terhenti oleh suara yang sangat samar, seperti bisikan di telinga mereka. "Jangan pergi." Suara itu terdengar seperti wanita tua yang sama, namun kali ini terdengar lebih jauh, lebih dalam, dan terdistorsi. Ardi menoleh, mencari asal suara tersebut, namun yang dia temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Keringat dingin mengalir di tengkuknya, dan dia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan yang datang semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar, seperti ranting patah yang terinjak berat. Mereka semua terdiam, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Keheningan yang menyelimuti warung itu terasa semakin tebal. Ardi, Danu, dan teman-temannya saling berpandangan dengan wajah cemas. Hati mereka berdebar kencang, dan suasana yang tadinya terlihat biasa-biasa saja kini berubah menjadi menakutkan. Suara dari luar semakin mendekat, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di balik pepohonan. "Apakah itu?" tanya Danu dengan suara terbata. Matanya menatap keluar melalui jendela yang terbalut tirai usang. Tanpa berkata lebih banyak, mereka berlari menuju pintu dan membuka sedikit celah untuk melihat apa yang ada di luar. Namun, yang mereka temui hanyalah kegelapan hutan yang semakin pekat. Tidak ada tanda-tanda apapun di sana, hanya desiran angin yang menambah rasa waspada. Namun, pada saat itulah, mereka mendengar suara itu lagi. Bisikan samar, kali ini lebih jelas. "Kalian harus pergi, sebelum terlambat." Mereka semua menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Hanya ada keheningan yang semakin menggelap, seakan dunia di luar warung itu telah lenyap, dan yang tersisa hanya mereka yang terjebak dalam kegelapan yang mengancam. "Sudah cukup," kata Ardi dengan suara yang sedikit gemetar, berusaha untuk tetap tenang. "Kita pergi sekarang juga. Ini sudah terlalu aneh." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara langkah berat dari arah dapur. Langkah itu datang semakin dekat, dan tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan sendirinya. Mereka bisa melihat siluet seorang pria besar berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan pakaian yang usang, berwarna gelap, dengan wajah yang tertutup oleh topi lebar. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang menakutkan. Ia bergerak perlahan, dengan langkah kaki yang berat dan berirama. "Jangan takut," ujar pria itu. Suara dalam dan serak, membuat tubuh mereka merinding. "Warung ini adalah bagian dari ritual, dan kalian sudah terpilih. Jika kalian ingin hidup, kalian harus mengikuti aturan yang ada." Mereka mencoba mundur, tetapi tubuh mereka seperti terkunci oleh ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, pria itu melangkah lebih dekat, dan di tangannya yang besar, mereka bisa melihat sebuah pisau kecil yang berkilat di bawah cahaya remang-remang. "Ada yang harus kalian lakukan," pria itu melanjutkan. Suara semakin dalam, seperti menggema di telinga mereka. "Sebelum malam benar-benar datang, kalian harus menyelesaikan ritual ini. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya." Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hati mereka berdegup kencang, dan Ardi merasa seakan dunia mereka mulai runtuh. Tiba-tiba, wanita pemilik warung itu muncul lagi, dan kali ini dia membawa sebuah lilin kecil. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah bertahun-tahun telah berlalu dalam hitungan detik. "Dengarkan dia," ujar wanita itu dengan suara bergetar. "Kami tidak bisa keluar. Kami terjebak di sini. Hanya mereka yang mau menjalani ritual ini yang bisa bebas. Tetapi jika kalian memilih untuk menolak, kalian akan menjadi bagian dari kami, tak pernah keluar lagi." Wanita itu kemudian menyalakan lilin tersebut, dan seketika ruangan itu dipenuhi dengan bau harum yang tajam. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Di balik aroma manis itu, ada rasa busuk yang mulai menguar. Ardi bisa merasakan ada yang salah dengan semua ini. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terjebak.
Ritual yang disebutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Tapi, apa sebenarnya yang harus mereka lakukan untuk keluar hidup-hidup dari warung ini? Keheningan yang mendalam memenuhi ruang warung itu. Wajah Ardi dan teman-temannya tampak pucat pasi. Tubuh mereka gemetar, terperangkap dalam ketegangan yang semakin tak tertahankan. Mata mereka terus berpindah antara wanita tua yang membawa lilin, pria besar dengan pisau di tangan, dan satu sama lain. Tidak ada yang berbicara. Semua takut jika kata-kata mereka justru memperburuk keadaan. Pria itu mulai bergerak lebih dekat, mendekati meja tempat mereka berdiri. Langkah kakinya berbunyi keras di lantai kayu yang sudah usang, seperti detakan jam yang semakin mendekati waktu terakhir. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa mengikuti ritual, katanya dengan suara berat dan penuh penekanan. Ini adalah hukum yang sudah ada selama berabad-abad. Danu, yang paling cepat tergerak untuk berbicara, berkata dengan terbata, "Ritual apa itu? Apa yang harus kami lakukan?" Wanita tua itu, yang sebelumnya diam, akhirnya mengangkat kepala dan memandang mereka dengan tatapan penuh belas kasihan. "Ritual ini sudah ada jauh sebelum kalian lahir," jawabnya pelan, seolah kata-katanya datang dari kedalaman yang lebih tua. "Warung ini adalah tempat penjaga antara dua dunia. Dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Setiap orang yang singgah di sini harus berpartisipasi, atau mereka akan menjadi bagian dari tempat ini. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini." Keringat dingin mengalir di dahi Ardi. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sudut ruangan di mana sebuah meja kecil terletak. Di atasnya terdapat beberapa benda aneh. Lilin hitam, ukiran batu kecil, dan sebuah buku tua yang tampak seperti buku ritual. "Di sana," katanya, "kalian harus memilih. Salah satu dari kalian harus melakukan pengorbanan untuk membuka jalan keluar. Jika kalian memilih untuk menolak, maka semuanya akan berakhir, dan kalian akan terperangkap di sini selamanya. Namun, jika kalian mengikuti ritual dengan benar, kalian akan bebas, tetapi tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya." Saat itu, rasa takut mulai merasuki hati mereka lebih dalam. Ardi menatap Danu, yang kini tampak bingung dan terkejut. Tidak ada pilihan yang mudah di depan mereka. Mengorbankan seseorang, atau menolak dan terjebak di tempat ini selama-lamanya? Hati Ardi berdebar kencang, tak tahu apa yang harus dilakukan. Danu akhirnya mengangkat suaranya, mencoba menyusun kata-kata. "Tapi, siapa yang akan mengorbankan diri? Bukankah itu berarti kita harus menyerahkan nyawa seseorang?" "Ya," jawab wanita tua itu, tanpa ragu. "Satu jiwa harus diberikan agar jalan keluar terbuka. Itu adalah harga yang harus dibayar." Ardi menutup matanya, berusaha mengatur pikirannya. Mereka berada di ujung jurang, dan apapun yang mereka pilih, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. "Apakah kita punya pilihan lain?" tanya Ardi, suara serak. Wanita itu hanya menggelengkan kepala. "Tidak." Akhirnya, saat mereka semua terdiam, pria besar itu mulai bergerak ke meja kecil di sudut ruangan, meraih pisau yang berkilat, dan menatap mereka semua satu persatu. "Waktu kalian hampir habis," katanya. Suaranya semakin mengancam. "Ritual ini akan dimulai, dan kalian harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri, atau semuanya akan menjadi milik warung bajang ini." Saat mereka merasa semakin terpojok, dan seolah tidak ada jalan keluar lagi, tiba-tiba pintu warung yang tertutup rapat itu berderak. Suara keras dari luar menciptakan getaran yang hampir menghancurkan dinding kayu warung. Ardi menoleh cepat ke pintu, namun yang dilihatnya hanya kegelapan yang begitu pekat, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. "Sudah terlambat," bisik wanita tua itu. Wajahnya sekarang dipenuhi dengan senyum yang mengerikan. "Ritual ini sudah dimulai. Pilihan kalian telah dibuat sejak kalian melangkah ke dalam tempat ini." Dengan suara yang menekan, pria besar itu mendekati mereka, pisau di tangan siap digunakan. Waktu semakin sempit, dan tak ada lagi pilihan selain menerima kenyataan mengerikan di depan mata mereka.